Fauzia, presensi 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiqah Fauzia, absen 1. Halo, perkenalkan nama saya Reva Faresi, absen 25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Adibah dari Universitas PGRI Wiranegara, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini kami akan berbagi pengalaman tentang seorang sosiopreneur yang menjalankan prinsip caring economic dalam usahanya. Baik, caring economic adalah suatu pendekatan dalam ekonomi yang menekankan pentingnya perhatian, perawatan, dan hubungan sosial dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi. Konsep ini berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan dan sosial, serta mengakui bahwa aktivitas perawatan baik dalam keluarga maupun masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi secara keseluruhan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sosiopreneur. Sosiopreneur adalah wirausahawan yang tidak hanya menjalankan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi juga berupaya untuk menyelesaikan masalah sosial melalui inovasi dan kegiatan bisnis yang berkelanjutan. Konsep sociopreneurship menjadi semakin relevan di tengah tantangan sosial yang kompleks, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan krisis lingkungan. Pengusaha sosiopreneur berperan dalam menciptakan solusi yang inovatif dengan mendirikan usaha yang tidak hanya mencari profit, tetapi juga memberi dampak positif kepada masyarakat, lingkungan, dan perekonomian lokal. Sugarbowl adalah perusahaan yang menjual berbagai produk dengan cita rasa manis, sesuai dengan namanya yang berarti gula di dalam mangkuk. Perusahaan ini dimiliki oleh Merin Novita. Merin Novita sebagai owner sekaligus karyawan. Sugarbowl ini beralamat di Jalan Erlangga nomor 69 dan dikenal karena menawarkan produk berkualitas tinggi dengan bahan utama gula, serta kelezatan dan kenikmatan dalam setiap sajian yang ditawarkan. Pemilik usaha memilih untuk memulai bisnis ini karena melihat peluang di Pasuruan, di mana belum banyak yang menawarkan dessert unik dan menarik. Selain peluang pasar yang menjanjikan, keinginan untuk mencoba hal-hal baru, terutama dalam dunia kuliner, menjadi alasan utama bagi pemilik untuk terjun ke bisnis ini. Bagi pemilik, dunia kuliner adalah ruang untuk berkreasi dan menuangkan ide-ide kreatif. Selain itu, usaha ini juga menjadi cara yang produktif untuk mengisi waktu luang dengan sesuatu yang bernilai dan bermakna. Usaha ini tidak hanya didirikan untuk mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tujuan sosial. Pemilik usaha ingin membantu mahasiswa yang membutuhkan pekerjaan paruh waktu dengan menyediakan kesempatan bekerja part-time. Pemilik berharap dapat memberikan pengalaman kerja yang berharga serta membantu meringankan beban keuangan para mahasiswa selama masa studi mereka. Usaha ini resmi dimulai pada bulan Januari 2024 kemarin dengan berbagai pertimbangan matang. Pemilik memperhatikan beberapa faktor utama dalam merintis bisnis ini seperti ide dan peluang pasar yang ada, modal serta sumber daya keuangan yang dimiliki hingga model bisnis yang cocok untuk diterapkan. Selain itu, aspek legalitas dan perizinan juga menjadi perhatian utama, memastikan semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemilihan lokasi dan infrastruktur juga menjadi faktor penting mengingat kenyamanan dan aksesibilitas yang dapat menarik lebih banyak pelanggan. Tak kalah penting, pemilik juga menyusun rencana jangka panjang memastikan bahwa usaha ini dapat terus berkembang dan mencapai tujuannya di masa depan. Melalui strategi yang terencana dan keinginan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, pemilik berharap bisnis ini dapat bertahan dan terus berkembang, menjadi bagian dari solusi di industri kuliner di Pasuruan. Perusahaan ini memiliki visi untuk menghasilkan pengalaman kuliner yang menyenangkan dan tak terlupakan bagi setiap pengunjung di setiap kunjungan, sekaligus menjadi pelopor dalam inovasi dan kelezatan es krim di industri ini. Melalui visi tersebut, perusahaan berkomitmen untuk terus menghadirkan produk es krim yang tidak hanya lezat, tetapi juga inovatif. Untuk mencapai visi tersebut, perusahaan memiliki misi yang jelas,
Pertama, mereka berfokus pada pembuatan varian es krim yang unik dan berkualitas tinggi, menggunakan bahan-bahan lokal dan organik untuk memenuhi selera pelanggan yang beragam. Kedua, mereka menciptakan suasana kafe yang hangat dan ramah, di mana setiap pelanggan dapat merasakan kenyamanan dan pelayanan terbaik. Selain itu, mereka juga berupaya untuk memberikan dampak sosial dengan menyediakan lowongan pekerjaan bagi mahasiswa yang membutuhkan pekerjaan paruh waktu. Perusahaan ini bergerak di bidang kuliner dengan fokus utama pada produksi dan penjualan es krim. Es krim yang dijualkan dipasarkan kepada segmen anak-anak dan remaja yang merupakan target utama konsumen mereka. Karena produk es krim ini memiliki sifat mudah basi, perusahaan memilih untuk tidak melakukan pengiriman jarak jauh guna menghindari resiko kerugian dan menjaga kualitas produk agar tetap segar saat dinikmati di tempat. Dalam jangka pendek, perusahaan fokus pada pengembangan usaha es krim yang mencapai keuntungan yang stabil. Sementara itu, tujuan jangka panjangnya adalah memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh untuk membuka peluang baru di industri kuliner, serta mencapai kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Untuk memastikan kesejahteraan karyawan, perusahaan menerapkan sistem penggajian berbasis payroll. Sistem ini mengelola berbagai komponen gaji, tunjangan, dan potongan sehingga proses pembayaran kepada karyawan dapat berjalan secara akurat dan tepat waktu. Dengan menggunakan perangkat lunak atau aplikasi khusus, sistem payroll ini memudahkan perusahaan dalam mengatur pembayaran karyawan, memastikan transparansi dan efisiensi dalam proses administrasi. Dengan pendekatan ini, perusahaan berupaya untuk tidak hanya menciptakan produk berkualitas, tetapi juga membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan karyawan, serta memberikan kontribusi positif bagi komunitas di sekitarnya. Selama menjalankan usaha, pemilik bisnis menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kenaikan harga bahan baku. Masalah ini menjadi semakin rumit karena bahan-bahan yang digunakan mudah basi dan tidak mengandung bahan pengawet, sehingga membutuhkan pengelolaan yang cermat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemilik usaha perlu melakukan manajemen stok yang lebih teliti, serta proses produksi yang lebih efisien agar kualitas produk tetap terjaga, sekaligus meminimalisir resiko kerugian akibat bahan yang rusak atau terbuang. Seiring berjalannya usaha, pemilik juga sering mengalami pasang surut dalam penjualan. Namun, hal ini tidak membuatnya menyerah. Untuk menghadapi penurunan penjualan, beberapa strategi diterapkan, seperti mengadakan berbagai promo untuk menarik pelanggan baru maupun mempertahankan pelanggan setia. Selain itu, pemilik usaha juga berinovasi dengan menciptakan menu-menu yang lebih terjangkau, tetapi tetap menjaga cita rasa dengan menawarkan harga yang lebih murah dan mengambil keuntungan yang sedikit. Pemilik usaha berusaha tetap kompetitif di pasar dan menarik minat konsumen tanpa mengorbankan kualitas produk yang dijual. Melalui langkah-langkah ini, pemilik usaha terus berkembang dan bertahan dalam situasi yang menantang, serta tetap memberikan yang terbaik bagi pelanggannya. Strategi-strategi ini menunjukkan dedikasi dan adaptasi pemilik dalam menghadapi dinamika bisnis yang selalu berubah.